Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas latihan soal paket 2 Fokus US 2022. Silakan dibuka buku paketnya, ya, buku US-nya, halaman 166. Kita akan bahas soal nomor 1 sampai 10 yang sudah kalian kerjakan kemarin. Dari soal nomor 1 dulu. Boleh sambil dibaca dulu soalnya ya. Jadi di situ ada kota A dan kota B yang memiliki suhu udara. Pada jam 1 atau 13.00 suhu udara di kota A itu 36 derajat Celcius, sedangkan suhu di kota B itu 27 derajat Celcius. Semakin sore suhu udaranya mulai turun. Ya, setiap jamnya atau setiap 1 jamnya suhu kota A itu turunnya 3 derajat, sedangkan suhu di kota B turunnya 2 derajat. Nah, yang ditanya adalah pukul berapa suhu udara kota A itu sama dengan suhu udara di kota B. Nah, ini bisa kita boleh pakai cara manual ya, karena angkanya juga tidak terlalu besar. Setiap jam dia turun 3 derajat. Mulainya adalah 36 ya. Jadi kota A ya, di sini kota B. Mulainya adalah dengan 36. Setiap jamnya turun 3. Ya, berarti kurang 3 seterusnya sampai nanti sama dengan B. Berarti di sini 33 ya. 30 27 24 21 18. Nah, sampai sini dulu ya. Yang B sekarang. Berarti 27 kurang 2 berarti 25 23 21. Nah, ini sama ya, sebenarnya sudah sama nih 21, tapi belum bisa berhenti. Kenapa? Jamnya berbeda ya. Nah, ini setelah berapa jam nih? 1 2 3 4 5, setelah 6 jam yang A, sedangkan yang B masih 4 jam. Jadi ini masih berbeda. Kita lanjutkan terus sampai di jam yang sama, suhunya sama. Kayak gitu. Oke. Nah, lanjutkan, kurang 2 lagi. 19 17 15 ya. Oke, lanjutkan lagi. Yang ini kurang 3 15 12 9. Sampai sini dulu. Ini kurang 2 berarti 13 11. Nah, 9 baru deh. Ini sudah di jam yang sama, suhunya 9 derajat. Sekarang tinggal kita hitung. Tadi mulainya pukul 13.00. Nah, ini setelah berapa jam nih ya? Kita lihat. Setelah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Setelah 9 jam ya. Berarti dari tadi semula 13.00, tuliskan di sini ya. Dari 13.00 ditambah 9 jam. Nah, berarti kita punya dia akan sama lagi suhunya pada jam 22.00, yaitu yang B. Nah, seperti ini. Oke, paham ya? Nah, kita lanjutkan sekarang yang nomor 2. Ya, nomor 2. Bisa dibaca lagi soalnya. Jika peringatan Hari Kartini tanggal 21 April itu jatuh pada hari Kamis, hari ulang tahun kemerdekaan RI itu tanggal 17 Agustus di tahun yang sama jatuh pada hari apa? Nah, ini caranya bisa kita lihat ya. Hitung dulu ya. Untuk bulannya harus bisa dulu menentukan mana bulan yang dia itu sampai 31, mana yang hanya sampai 30 ya. Biasanya kita bisa hitung dari jari ya. Nah, jadi mulai dari Januari itu adalah 31 ya. Berarti Februari kurang dari 31, atau kalau Februari kan 28. Terus Maret 31, April 30.
ya, dan seterusnya. Jadi bisa kita tuliskan dari 21 April hari Kamis. Nah, ini Aprilnya belum selesai ya. Berarti sisanya April tadi ada 31 hari. Berarti dari 21 ke 31 berarti ada 9 hari lagi. 30 ya. April itu hanya 30. Berarti dari 21 ke 30 itu sisa 9 hari. Nah, ini sisa April. Setelah itu ada Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, Mei adalah 31 hari. Juni berarti 30. Juli 31 lagi. Nah, Agustus, hati-hati. Agustus tidak sampai akhir. Kenapa? Karena yang ditanya hanya sampai tanggal 17 Agustus. Berarti di sini 17. Ini hari ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita jumlahkan hari-harinya. Dari 21 April ke 17 Agustus, nah itu ada berapa hari? Ini yang kita jumlahkan. Ya, tinggal dijumlah semuanya. 9, 10, 11, tambah 7, 18. 9, 10, 11. Nah, totalnya adalah 118 hari. Setelah itu gimana? 118 ini setelah itu kita bagi dengan 7. Nah, kenapa dibagi dengan 7? Karena dalam sepekan hari ya, hari itu hanya ada 7 ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi setelah dapat harinya, jumlah harinya kita bagi dengan 7. 118 dibagi 7. Nah, pembagian biasa ya, seperti ini aja. Berarti di sini 1, di sini 7 ya, dikurang. Kita ketemu 4, di sini 8, terus 6 ya, di sini 42. Tinggal dikurang. Ya, tinggal dikurang ya. 8 dikurang 2, 6. Nah, sudah sampai sini aja, nggak usah sampai hasilnya 0 ya, yang bawah 0 nggak perlu. Jadi yang kita ambil adalah sisanya. Yaitu 6 ini. Nah, 6 ini kalian hitung nih ya. Dari tadi kan 21 April itu Kamis. Berarti tinggal kalian tambah dengan sisanya tadi 6. Berarti dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya. Jadi tanggal 17 Agustus itu jatuh pada hari Rabu ya. Perhitungannya dari mana? Dari sisa si 6 ini. Kenapa kok 16-nya nggak dihitung? Karena saat kita hitung yang 16 ini maksudnya adalah setelah ke 16 itu harinya kembali lagi ke Kamis. Nah, maka dari itu yang kita hitung cukup yang sisanya saja. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang C. Oke. Kita lanjutkan lagi nomor 3. Ya, nomor 3, 5/6 dikurang 1/4 dibagi 2/3 ditambah 1/2. Ini juga ada dua cara ya. Boleh kalian pakai yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Jadi cara yang pertama adalah kalian samakan dulu penyebutnya, yang atas sendiri, yang bawah sendiri, baru nanti dibagi. Bisa juga cara kedua adalah kalian samakan penyebutnya semuanya sekaligus. Jadi kalau di sini ada 6, 4, 3, 2. Nah, kalian samakan penyebutnya. KPK-nya ya, 6, 4, 3, 2. Berarti bisa kita kali dengan 12 ya. Di sini 12, yang bawah juga 12. Jadi semuanya kita kali dengan 12. Oke. Kalikan satu per satu. 5/6 dikali 12. Berapa? 2 ya. 2 kali 5, 10. Jadi 10/12.
dikurang 1/4 kali 12 berarti 3/12. Yang bawah juga sama, berarti di sini 2/3 kali 12 8/12 ditambah setengah kali 12 6/12. Kalau sudah, nah 12 dengan 12 nya sebenarnya boleh kita langsung coret-coret ya, tapi Ustazah jabarkan saja biar kalian tahu prosesnya kenapa bisa hilang gitu ya. Nah tinggal kita kurang, berarti kita punya 7/12 dibagi 14/12. Nah dari sini pembagian bisa kita jadikan perkalian dengan syarat yang belakang itu dibalikan. Nah, atau bisa kita tuliskan seperti ini dulu ya. 7/12 dibagi 14/12. Nah, cara panjangnya seperti ini. Setelah itu baru kita balikan ya. 7/12 dikali 12/14. Nah, 12-nya bisa kita coret-coret. Berarti sisanya adalah 7/14. Sama dengan, boleh disederhanakan, sama-sama dibagi 7. Berarti di sini 1, di sini 2. Hasilnya 1/2 gitu ya. Nah, kalau seperti ini ya, kalau caranya seperti ini, kalian kalikan dengan angka yang sama seperti ini, maka sebenarnya dari sini pun ini udah bisa hilang nih 12-nya ya. Nah, seperti ini nggak apa-apa, kalian langsung hilangkan dari awal gitu. Ya, karena nanti di akhir tetap aja kalian coret-coret ya. Oke, sudah hasilnya setengah, berarti yang D ya. Ya, lanjut nomor 4. Ini soal hot. Tapi tenang aja, gampang juga ya. Dibaca dulu soalnya. Pak Dino dapat menyelesaikan pekerjaan mendekorasi ruangan dalam waktu 6 hari. Sementara Pak Doni itu dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 12 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, waktu yang dibutuhkan adalah... Nah, kalau ada seperti ini, maka bisa kita hitung dengan menjadikan pekerjaan itu menjadi sebuah pecahan ya. Nah, jadi 6 hari itu kita hitungnya adalah dalam satu pekerjaan diselesaikan dalam 6 hari. Jadi 1/6 ya. Satu pekerjaan diselesaikan 6 hari. Itu untuk Pak Dino. Nah, Pak Doni dalam 12 hari. Berarti satu pekerjaan diselesaikan 12 hari. Jadi 1/12. Nah, yang kita cari adalah satu pekerjaan itu diselesaikan bersama-sama ya. Nah, jadi satu pekerjaan itu diselesaikan oleh Pak Dino dan Doni atau bersama gitu ya. Kita tulis gini aja ya. Satu pekerjaan dibagi bersama. Nah, sama dengan tadi ya. Saat Pak Dino saja yang mengerjakan, berarti satu pekerjaan selesai 6 hari. Nah, ditambah Pak Doni ya. Nah, satu pekerjaan diselesaikan 12 hari. Kalau sudah tinggal kita jumlahkan biasa. Ya, samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya 12. Berarti di sini 2, di sini tetap 1. Kita punya 3/12. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu karena di sini 1 per bersama, ya kan? Ini waktu bersama gini ya. Nah, berarti nah, seperti ini. Karena yang kita cari adalah waktu bersamanya, sedangkan di sebelah kiri di sini waktu bersamanya masih di bawah nih. Nah, kita balik, kita ke ataskan. Kalau sebelah kiri kita balik, sebelah kanan juga harus kita balik nih. Nah, berarti kita punya waktu bersamanya sama dengan dibalik ya. Berarti 12/3 atau kalau kita sederhanakan menjadi 4. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah hari. Jadi 4 hari. Nah, selesai ya. Mudah ya. Nanti setiap soal
Dengan kasus yang seperti itu, maka cara mengerjakannya bisa seperti ini, ya. Oke, berarti yang B. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nomor 5. Ya, selanjutnya nomor 5. Sebelum kita ke nomor 5, saya jelaskan dulu untuk mengingat lagi ya, review lagi rumus mencari bunga tabungan. Ini pelajaran kelas 7. Ya. Jadi saat kita mau menghitung bunga, B itu adalah konstanta ya. Jadi bisa diganti dengan angka berapapun sesuai kebutuhan soal. B bulan itu sama dengan B per 12 dikali P per 100 dikali M. Nah, B itu apa? B itu lamanya dia menabung. Biasanya dalam bulan ya, misalnya 10 bulan atau 1 tahun. Kalau 1 tahun berarti 12 bulan ya, dan seterusnya. P itu adalah persentasenya, persentase bunganya. Nah, M adalah modalnya. Ya. Nah, nanti kita tinggal masukin aja nih angkanya sesuai dengan kebutuhan soal. Nah, di soal itu dilihat lagi. Nih ya, ini di garis bawahi ya. Di review lagi. Nomor 5. Di situ Didik menabung sebesar 240.000. Nah, setelah 10 bulan uangnya jadi 254.000. Yang ditanya suku bunganya. Berarti kira-kira dari rumus yang tadi yang ditanya yang mana nih? Ya, bunga B bulannya, B-nya, P-nya atau M-nya? Ya, suku bunga. Berarti yang P-nya ya. Yang di sebelah sini nih. Nah, ini yang kita cari gitu. Kita masukin dulu ya, dari soal kita masukkan ke dalam rumusnya. Bunga B bulan. Nah, di situ nggak ada tuh, nggak diketahui bunganya, tapi kita bisa hitung. Kalau dia semula nabungnya 240, setelah 10 bulan jadi 254, berarti berapa itu pertambahannya ya? Dari 240 ke 254 yaitu 14.000. Atau dengan cara 254 dikurang, tuliskan ya, 254 dikurang 240 berarti sama dengan 14.000. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Langsung masukin ya. Bunga B bulannya berarti 14.000 sama dengan, sesuai dengan ini, B per 12. B itu jumlah bulannya, yaitu 10. 10 per 12 kali P yang ditanya kali M. M itu modalnya ya, uang dia semula, yaitu 240.000. Nah, sudah, kalau sudah tinggal kita hitung. Coret-coret aja ya. Nolnya 2, coret 2. 12 dengan 24 bisa disederhanakan, di sini 2. Berarti kita punya 14.000 sama dengan, tinggal dikali ya, 10 kali 200 berarti 2000 P. Nah, kalau sudah berarti P-nya kita punya 14.000 dibagi 2000. Nah, coret, tinggal 14 bagi 2 yaitu 7. Berarti P atau suku bunganya adalah 7%. Nah, berarti yang C. Oke. Itu dulu 1 sampai 5, nanti yang 6 sampai 10-nya di part 2-nya ya.